kerasukan di bawah. Kontennya udah punah, nggak berani naik semua, nggak berani naik, dia nangis semua di bawah itu, nangis, Siap, Bang kontennya Belantan. nangis. Siap. Siap, Abangku siap. Makasih banyak Bang Belantan ya. Oke, Mili 3G. Mili 3G. Mili 3G. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Jadi berapa Tuhan? Tunggu Bang, satu lagi. Jangan lupakan firman. Jangan pernah lupakan firman, karena firman cuma disebut dalam Yohanes 1 nomor 1. Setelah itu eksistensi dari firman tidak disebutkan lagi di mana eksistensi firman. Makanya lagu firman kehilangan itu benar. Firman telah kehilangan. Kan firman yang ngomong, ku merasa telah kehilangan setelah menjadi daging. Aku merasa seperti ditinggalkan, digantikan dengan Roh Kudus. Oh Bapa, akulah si firman yang sudah ada sebelum semuanya ada. Assalamualaikum Faru. Mengapa ku tadi masukkan dalam Tritunggal yang menusuk jantungku? Assalamualaikum Faru. Waalaikumsalam Bang Pak Mail. Silakan. Salam kenal dari Malaysia. Salam Pak Mail. Silakan abangku. Weh, lama mau naik tempat orang Bang Faru, baru dapat pertama kali nih. Salam kenal ya dari Malaysia. Satu perjuangan Bang Faru, jangan sampai berhenti selagi digunakan Alkitab, Rasul, Allah, selagi itu ada dalam Bible, selagi itu kalian api bersemangat melawan oten-oten. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, belum tahu tadi Bang Mail itu aku ulang tahun hari ini, weh. Yang moderator kalau muslim yang naik jangan keburu diturunkan dulu. Jangan diturunkan dulu. Gitu loh. Tunggu dulu Bang Faruk bertanya gitu loh. Ada lagi yang mau disampaikan? Mana tahu dia mau bilang, "Oh, aku mau kirim kado Bang Faruk." Mana tahu. Oke, Asmed, Islam Kristen Asmed. Kristen. Ya, silakan dibuka kameranya Asmed, keren Asmed. Sudah saya lihat tadi Faruk ini menghujat terus Faruk ini. Yang mana menghujat narasiku? Kau menyanyi sebut-sebut Roh Kudus, sebut-sebut Yesus, kau hina-hina terus ya. Dalam Yohanes 1 nomor 1 pada mulanya adalah firman. Kan itu gitu. Pengertianmu bukan pengertian Alkitab seperti Kan itu. tertulis pada mulanya adalah firman. Tertulis bagaimana? Di dalam Yohanes 1 nomor 1 tertulisnya pada mulanya adalah firman atau pada mulanya laisi parli. Terus mau putar ke mana lagi? Benar kan? Pada mulanya adalah firman. Tetapi ketika Yohanes 1 menceritakan pada mulanya adalah firman, eksistensi daripada firman itu tidak diceritakan ketika dia sudah menjadi daging. Iya, kenapa? Malahan yang diceritakan itu adalah Roh Kudus. Kan firman tertinggal. Siapa bilang firman tertinggal? Nah, sekarang saya tanya, apakah Anda orang Tritunggal? Apakah Anda orang Tritunggal? Iya, saya Tritunggal. Kenapa? Nah, Tritunggal itu terdiri dari apa? Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Nah, di mana firman? Anak itu firman. Di mana firman? Anak itu firman, anak. Anak Allah itu firman. Oke, anak siapa namanya? Yesus. Apa? Yesus nama atau gelar? Nama. Nama kan? Oke, firman nama bukan? Firman itu nama atau gelar atau sifat? Firman itu gelar. Iya. Kenapa? Baru tahu aku firman gelar, weh. Sejak kapan firman itu adalah gelar? Aduh, Tuhan apa Tuhan? coba dulu kau ya belajar lagi bahasa Indonesia aja. Tuhan itu ya, apa? aku nggak mau buka kamera ya. Baru tahu kita ya firman itu gelar.
Baru tahu kita ada contoh namanya Parulian Firman katanya. Aja gitu ya. Pantas lah kalian masih Kristen kalian. Nggak ada akal kalian rumahnya. Firman itu sifat dari Tuhan yang berkata-kata, karena firman adalah perkataan Tuhan. Masya Allah, barakallahu fikum Pak Mail, jazakallah khair Pak Mail, Masya Allah. Di Israel kita sama Pak Mail teman-teman, tinggal 4 kereta lagi teman-teman. Pak Mail sudah menunjukkan eksistensinya dengan memberikan hadiah ke kita, Pak penguin yang berselancar. Makasih banyak Pak Mail, ya semoga tadi lipat gandakan Allah rezekinya Pak Mail, ya dilimpahkan keberkahan dalam rumah tangganya. Dari Pak Mail kita bisa mengetahui teman-teman pohonnya, dari buahnya kita bisa mengenal pohonnya. Pohon yang berbuah adalah pohon yang selalu memberikan berkat di Komal Bang Faruk. Adakah di antara kalian mau mengikuti berkat sebagaimana berkat yang telah diberikan Pak Mail di Komal Bang Faruk ini? Silakan berikan berkatnya. Nanti ya kita sempurnakan berkat itu dengan lagu Sikirabadaba. Oke, kita naikkan lagi. Ya, teman-teman Kristen tapping aja ya, Kristen, saya Kristen. Naik gitu loh. Udah hampir sejam kita nggak ada Kristen ya, Wi. Roher, kau takut kali lo orang sama Bang Faruk ya. Coba ya. Dibersihkan dulu moderator coba. Turunin Bang Faruk, Muslim saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Raya. Roher nih. Beli lencah. Aduh kepencet juga ini. Tadi mama beli. Oke, Alun. Alun. Oke, silakan Ito Jenny. Masih Kristen kok Ito? Masihlah, puji Tuhan. Iya. Silakan Ito, kita bahas temanya. Simon yang disalibkan bukan Yesus. Judulnya baru lagi. Yang jelas Gimana? yang disalib Yesus. Oke, boleh saya tunjukkan datanya Ito? Boleh. Oke, Matius 27 dari nomor 32. Gitulah diskusi. Perempuan sekarang yang berani di Kristen ini ya, laki-lakinya udah pada nggak berani ku tengok itu. Ya, perempuan juga murid Yesus sama. Iya, masalahnya laki-lakinya kemana semua gitu loh. Nyangkut di kedai tua. Nah, ini toh. Dalam Matius 27 ya, Yesus disalibkan. Dalam nomor 32 kita mulai nih. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Simon dari Kirene. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Sampai di sini paham itu kan? Salibnya Yesus diberikan kepada Simon dari Kirene agar Simon dari Kirene yang memikul salib Yesus sampai ke Bukit Tengkorak, betul? Oke. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lanjut. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Siapa yang diberikan minum anggur campur empedu itu? Ya, lanjut. Tanya, yang diberikan minum anggur bercampur dengan empedu siapa? Artinya tempat lalu mereka memberi dia, Yesus. Loh, kok Yesus? Itu kan dia, D-nya gede tuh. D. Ya dia di sini D-nya adalah gede. sosok yang di ayat 32-nya itu. Udah lanjut Iya, itu aja, kan Simon saya dari juga baca. Kirene. Lanjut, saya juga baca ini, Bang Faruk. Yesusnya Dia cuma sudah bantu mikul salib. Iya, Yesus gini toh, Yesusnya sudah tidak memikul salib lagi. Udah, Yang lanjut memikul dulu. salib sampai ke Bukit Tengkoraknya, ya. Sampai ke tempat tengkoraknya itu adalah Simon dari Kirene.
Maka ketika ada ayat nomor 34 mengatakan dia diberikan anggur bercampur empedu, yang minum anggur campur empedu adalah ayat sebelumnya 32. Siapa? Simon dari Kirene. Lanjut. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia sini siapa itu? Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya. Dia di sini siapa itu? Yesus. Simon dari Kirene. Enggak, kamu asumsi itu. Loh, Yesusnya nggak mikul salib lagi. Itu salib sudah diberikan kepada Simon dari Kirene. Simon itu yang bantu mikul salib, bukan yang disalib. Loh. Yang membantu memikul salib. Kalau memang Simon dari Kirene adalah sosok lain dikisahkan, Yesus melihat penyaliban Yesus menyaksikan penyaliban itu. Nanti gue berikan datanya. Kalaulah memang Yesus disalibkan, kenapa Yesus mengatakan dia seakan melihat penyaliban itu? Kamu jangan melintir ayat Alkitab. Kenapa Silakan. sih itu yang disalib Yesus? Simon itu cuma bantu pikul salib. Kalau memang si Simon itu membantu pikul salib, kasih datanya di mana Simon dari salib yang ada di tubuh Simon dari Kirene dipindahkan ke tubuh Yesus. Silakan. Ya udah. Mana datanya? Kamu kan tadi baca Matius 27:32 ya. Ya. Matius 27:32 itu emang ada Sampai Simon 30. dari Kirene. Tapi kita coba baca lagi ayat ya. Ayat yang 33. Sampailah mereka di Golgota ya. Itu yang 33. Terus 35. Sesudah menyalibkan dia itu Sampai Yesus. tunggu dulu toh, 33 tadi, sampailah mereka di Bukit Golgota. Oke. Mereka yang sampai di Bukit Golgota ini, apakah termasuk Simon dari Kirene? Ntar dulu, jangan dipotong dulu nih. 35 ya. Sesudah menyalibkan dia, mereka Tunggu itu, membagi mereka di situ, kata mereka di situ, apakah termasuk Simon dari Kirene sampai di Golgota? Iya, Sampai memang. Simon dari Kirene ada di Golgota. Yang kedua saya tanyakan, setelah sampai di Bukit Golgota, adakah kisah di mana salib dari tubuh Simon dari Kirene dipindahkan ke tubuh Yesus? Nah, nih nanti dulu makanya nih baca dulu nih. Nomor 35-nya ya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi pakaiannya. Kata dia di sini masih nyambung ke Yesus dari ayat yang sebelumnya. 32, Nih, yang iya, ayat katanya 32. di situ, Simon katanya disuruh 32. mikul salib. Ya. Karena Yesus udah lemas habis dicambuk nih ya, yang nomor 32 ya. Ya. Simon disuruh pikul salib karena Yesus sudah lemas habis Ya. dicambuk. Terus Ya. yang di 35-nya setelah sampai Golgota, Yesus yang disalib, bukan Simon. Tuh nomor 35-nya. Dengar dulu. Tidak ada di situ Yesus disalib, tidak ada. Tunggu dulu. Nanti dulu kita ke sana. Nanti dulu. Dengar dulu. Dengarkan Tadi saya kamu itu. bacanya nggak selesai. Di nomor 32, salib kan dipindahkan nih dari tubuh Yesus ke tubuh Simon dari Kirene, betul? Iya. Nah, Simon dari Kirene memikul salib sampai kepada di Bukit Golgota, betul? Nah, sampai dari pertengahan jalan, dimulai dari dipindahkannya salib dari tubuh Yesus ke tubuhnya Simon dari Kirene. Nah, yang mengalami penderitaan pada saat itu Simon dari Kirene atau Yesus? Yesus. Loh kok Yesus? Kan Simon yang mikul salib. Dengar itu nanti simak pertanyaan dulu saya. nih. Ito, tenang Nomor dulu. 3. Kamu Ito, tadi tenang bacanya nggak dulu. selesai. Ito, tenang dulu. Ini sampai habis kita baca. Sampai Matius 28 nomor 20 yang terakhir itu kisahnya. Kita baca nanti. Ya, Matius kamu nggak 28 baca nomor 20 kita baca selesai. nanti. Itu runutan kisahnya. Dengar itu ya. Ketika salib dipindahkan dari tubuh Simon dari tubuh Yesus ke tubuh Simon dari Kirene, kan gitu. Nah, otomatis Yesus tidak pikul salib lagi kan itu? Iya. Nah, Karena dia Yesus udah tidak pikul lemas. salib. Udah lemas, udah kebanyakan dicambuk. Sabar dulu. Yesus tidak memikul salib lagi. Oke? Tanda dari orang yang akan dihukum di Bukit Golgota adalah mereka yang memikul salib, betul? Betul? Betul. Sementara Yesus tidak memikul salib lagi. Dan Simon dari Kirene ikut serta sampai kepada Bukit Golgota, sampai di tempat tengkorak itu tadi memikul salib, betul? Iya betul. Nah betul, oke. Yang terakhir ini,
Tunjukkan satu data dalam Bible kalian di mana salib dari tubuh Simon dari Kirene dipindahkan ke tubuh Yesus. Ada? Nggak ada. Yang Ya disalib sudah, itu Yesus. nggak ada. Nih, Saya baca nomor lagi ya. 38. Saya baca ayat lanjut lagi nih. 3844. Nggak ada. Ayat 3844. Ini saya yang diejek, bacakan itu. yang Saya bacakan. ngomong Sabar, Ito. anak Allah itu Yesus. Ito. Bukan Simon. Ito, sabar dulu Ito ya. Nah, tempat tengkorak. Ini kita baca 35-nya. Ya, ingat ya, tidak ada data di mana salib dari tubuh Simon dari Kirene dipindahkan ke tubuh Yesus. Oke, berarti sosok yang diceritakan ini sekarang adalah sosok yang memikul salib. Siapa itu? Simon dari Kirene. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Siapa diberikan minum anggur bercampur empedu? Simon dari Kirene, karena dia yang memikul salib. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Tidak ada nama Yesus ini, Sito. Dia di sini Itu bukan Yesus. Yesus tidak mau ada itu meminumnya. nanti tafsir liarnya nanti. Sesudah menyalibkan Dia itu D-nya gede. menyalibkan. D gede. Itu Dia di itu dalam merujuk original ke teksnya, Yesus. dalam original teksnya tidak ada huruf besar huruf kecil itu. Nggak ada. Ini karang-karang kliennya nih, LAI ini huruf besar huruf kecil. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Siapa dia di sini? Simon dari Kirene. Kamu nggak Dan di paham atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Kamu kenapa sih maksain banget sih Gak ada yang nama Yesus disalib? di sini itu. Gak ada. Dia itu merujuk ke Yesus, Faruk. Di mana Yesus Ya sementara kamu salib? aja yang bilang nggak ada. Di mana Yesus itu sementara salib saja di dalam nomor 32-nya sudah dipindahkan dari tubuh Yesus kepada Tuh, Simon dari judul Kirene. perikopnya aja Yesus disalibkan tuh. Coba Itu kamu scroll ke perikop, atas, itu judul perikop perikopnya itu aja bukan Yesus ayat. disalibkan. Itu judul perikop tuh, itu judul. bukan ayat. Judul Yesus disalibkan. Loh. Orang kenapa maksa banget ya? Maksa Perikop bener. itu, Kayak judul itu apa bukan jangan-jangan ayat kamu itu. kali yang disalib dulu tuh. Itu jangan-jangan Faruk itu yang disalib, bukan Simon. Faruk yang disalib, Faruk Sianipar yang disalib. Makanya saya bilang tadi sama itu, saya tidak mau Yang memaksakan disalib kehendak itu saya. Faruk Sianipar, bukan Saya nggak Simon. mau memaksakan, saya nggak mau memaksakan kehendak saya sendiri. Kalaulah memang Yesus yang mengalami penyaliban di Bukit Golgotanya, tunjuk satu ayat di mana dikisahkan salib yang di tubuh Simon dari Kirene dipindahkan ke tubuh Yesus. Di mana? Ada datanya? Ada? Ya, Meninggal. secara ini ya nggak ada lah. Udah jelas itu Yesus yang disalib kok. Bukan meninggal. Kamu tuh sukanya maksain yang nggak ada dijadiin ada, yang ada dijadiin nggak ada. Itu kamu bersilat lidah kamu. Itu berdasarkan gramatikal, berdasarkan kerjanya bersilat lidah. redaksi yang kita baca ini, berdasarkan redaksi yang kita baca. Kalaulah yang mengalami penyiksaan itu adalah Yesus, ya, kenapa tidak dikisahkan dipindahkan salib dari tubuh Simon dari Kirene ke tubuh Yesus? Nah, ini gue kasih lagi itu datanya dalam Markus 14, sabar dulu. Dalam Markus 14 nomor 51. Ternyata di antara mereka yang membawa salib dan Simon dari Kirene tadi yang menuju penyiksaan Bukit Golgota, ada seorang pemuda yang hanya menggunakan kain lenan. Nah, ketika mereka tersadar melihat pemuda itu, tentara Romawi berupaya menangkap dia. Tetapi pemuda yang ada di situ kabur itu. Telanjang kabur dia. Siapa pemuda itu? Nah, sekarang gantian katanya. Tunggu. Bukan, maunya Tunggu, menang. Markus 14 nomor 51. Kalau aku nggak salah ya teman-teman ya. Soalnya ini ingatan 14 tahun yang lalu ini. Seluruh pendeta di atas bumi ini saya tantang. Siapa pemuda di antara mereka yang lari dengan telanjang? Lari dengan Beranikah telanjang. pendeta di atas bumi ini jujur untuk menyampaikan kepada kita siapa pemuda yang lari telanjang di antara mereka? Ini dia. Nih. Markus 14:51. Ada seorang pemuda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya. Kita baca dari
Markus 14 dari nomor satunya ya. Nih Markus 14, nih panjang kisahnya ini. Ini Yesus diurapi nomor 51 nih. Sabar teman-teman ya. Nih, Yesus ditangkap ini ya. Udah sampai kisah Yesus ditangkap ya. Nah, ini. Nah, 51. Nih. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Oke? Bukankah Yesus ada di antara mereka, ada di belakangnya, ada di antara mereka ketika Simon dari Kirene memikul salib itu? Yesus masih ada di situ kan itu? Nah, di antara mereka ada seorang pemuda itu menutup badannya, mengikuti mereka. Mereka hendak menangkapnya, tetapi melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapa pemuda yang lari dengan telanjang ini di antara mereka itu? Jawab. Yang jelas yang lari ini? Yang jelas bukan Yesus, bukan Simon. Itu kan Injil Markus. Hah? Itu kamu nulisnya, itu kan kamu lihatnya di Markus kan? Iya. Iya, ya pastinya Markus lah itu. Markus. Markus yang panjang itu. Itu baca, tapi kau bilang tadi perikop. Ini Yesus ditangkap. Iya, Yesus waktu Ini ditangkap. kan jadi Markus. Di situ ada murid-muridnya. Itu baca dari nomor ini kan. Kita baca lagi ya ayatnya ya. Tadi, dengar dulu. 10:48 dia bilang baca perikop. 10:48 dia bilang tadi baca perikop. Oke, kalau bermain di perikop. Kita baca dalam kitab Markus. Markus juga menceritakan tentang penangkapan, pembunuhan dan juga penyaliban Yesus Markus. Lukas juga menceritakan dalam Lukas 23, 24 menceritakan juga Lukas. Markus juga menceritakan gitu loh. Nah, ini Yesus ditangkap ini toh. Pada waktu Yesus ditangkap, lalu terjadilah penggiringan itu tadi, ya kan, terhadap diri Yesus ini. Serombongan orang ini membawa pedang, pentungan, nih. Iya, udah Ternyata tahu. itu di antara mereka ada pemuda, nih. Lalu semua murid itu meninggalkan dia, kaburlah murid-murid udah kan, dia tangkaplah Yesus, dia kabur nih murid-murid. Ada seorang meninggalkan muda dia tuh. yang Kamu mengatakan tuh, lalu semua Iya. murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Tuh, ada seorang pemuda yang menutup kain lenan mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapakah pemuda itu? Siapa pemuda yang lari dengan telanjang ya ketika Yesus ditangkap atau ketika Simon dari Kirene sesaat setelah Simon dari Kirene memikul salib? Siapa? Markus itu yang telanjang. Markus. Itu Markus murid Yesus bukan? Iya. Di dalam nomor 50-nya semua murid sudah melarikan diri termasuk Markus. Iya, tapi dia balik lagi. Balik lagi Markus. Itu ke TKP. Ngarang dia balik lagi. Tapi dia balik lagi. Cuma pakai kain linen. Karena dia cuma pakai kain linen, dia ditarik. Di mana? Sama Di mana pasukan tertulis dia Romawi, dibalik lagi? Di mana? Udah kainnya Mana? pas. Di mana Baca aja datanya di sini? Dengar dulu. Ngeri kali mereka kan. Mereka pelintir isi Bibel sesuai hawa nafsunya. Di mana di sini balik lagi? Di mana? Di mana di sini, ha? Hah? Di mana? Ini, tahu nih ya, melarikan diri dah. Nanti dia aku nih, bentar ya, saya tunjukkan ya. Nih. Di tengah mengejar mereka dengan tertulis dan melarikan diri nih. Alah. Sabar teman-teman ya. Agak apa deh nih? Nomor 50 tadi. Balik lagi ya. Lucu kan lah Kristen ini. Bentar ya, nomor 50 tadi ya, bentar ya. 43. Ini. Lalu semua murid itu termasuk Markus meninggalkan dia dan melarikan diri. Markus sudah melarikan diri toh. Jangan kau katakan pemuda yang telanjang ini juga Markus. Kalaulah memang Markus balik lagi, di mana datanya? Markus balik lagi, di mana? Mana datanya Markus balik lagi?
Terguncang ini iman Kristen ini, terguncang. Ternyata yang mereka tuhankan adalah Simon dari Kirene. Pantaslah untuk itulah dia jadi Kristus. Simon dari Kirene setelah mengalami kematian lalu bangkit dia jadi Kristus. Udah belum? Udah, Ya, nih. silakan. Hah? Mana datarnya? Markus 14 nomor 51. Ya. Nih ya. Nih ya, baca ya. Ya baca silakan. Markus 14 nomor 51. Iya, silakan. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapa itu? Nih, Siapa itu? waktu itu ada seorang pemuda yang mengikut Yesus. Ia hanya Nggak ada memakai waktu kain itu. Di lenan situ nggak ada untuk menutup kata-kata. tubuhnya. Iya, ini Nggak ada pemahaman itu. Ini pemahaman Bukan ayat pada waktu itu, Pak. Bukan pada waktu Nih. itu. Pada waktu. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya Ya. memakai sehelai kain Siapa lenan itu? untuk menutup badannya mengikuti Siapa dia. itu? Dia itu siapa? Yesus. Mereka hendak menangkapnya. Siapa itu pemuda? Markus.